Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Peran Analisis Strategi Pemasaran dalam Pengambilan Keputusan Manajerial. Presentasi ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Ade Sri Mulyani, MM. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota, salah satunya saya yang bernama Nila Andriani. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Novianti dengan NIM 64235081. Semuanya, perkenalkan nama saya Kansya Fadila dengan NIM 64235241. Baik, nama saya Suredi. Saya Perkenalkan, nama saya Zaidan Rafif Saputra dengan NIM 64235079 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Baiklah, di sini ada latar belakang. Latar belakang ini dari pembahasan adalah kondisi lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif. Perubahan pasar, teknologi, serta perilaku konsumen menuntut manajer untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, analisis strategi pemasaran menjadi sangat penting sebagai dasar dalam mengurangi risiko dan ketidakpastian. Keputusan manajerial yang diambil tanpa analisis yang matang dapat berdampak pada menurunnya daya saing perusahaan. Selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang tadi, latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini meliputi 3 hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Yang kedua, bagaimana peran analisis strategi pemasaran dalam pengambilan keputusan manajerial? Yang ketiga, instrumen apa saja yang digunakan dalam analisis strategi pemasaran? Dan selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini kita sudah ada dalam slide tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pemasaran. Yang pertama, menjelaskan konsep strategi pemasaran, dan yang selanjutnya, menganalisis peran analisis strategi pemasaran, dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasi instrumen pendukung keputusan manajerial. Ya, di sini ada pengertian strategi pemasaran. Berikut ini akan dijelaskan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah sebagai landasan utama dalam kegiatan pemasaran perusahaan. Strategi pemasaran tidak hanya berkaitan secara menjual produk saja, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai pelanggan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, serta mampu bertahan dalam dunia persaingan pasar. Untuk itu, kami akan menjelaskan 3 poin penting yang akan dibahas mengenai strategi pemasaran di bawah ini. 3 poin itu adalah strategi pemasaran, adalah logika perusahaan dalam menciptakan nilai pelanggan. Dan yang kedua, bertujuan membangun hubungan yang menguntungkan. Dan yang ketiga, menjadi dasar dalam menghadapi persaingan pasar. Next. Ya, di sini ada analisis strategi pemasaran. Analisis strategi pemasaran merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data pasar. Data ini penting untuk perusahaan sehingga perusahaan tidak sembarangan mengambil keputusan berdasarkan asumsi saja,
tetapi berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan. Berikut ini adalah analisis strategi pemasaran yang akan kami bahas. Dan yang pertama, proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis data pasar. Dan yang kedua, mencakup pelanggan, persaingan, dan kemampuan internal. Dan yang ketiga, membantu merumuskan strategi yang optimal. Next. Ya, tiga tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep strategi pemasaran. Dan yang kedua, menganalisis peran analisis strategi pemasaran. Dan yang ketiga, mengidentifikasi instrumen pendukung keputusan manajerial. Ingin mempresentasikan makalah kami. Yang pertama adalah tujuan analisis strategi. Secara operasional, analisis strategi pemasaran didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan mengevaluasi data pasar, pelanggan, pesaing, dan kredibilitas internal perusahaan dengan tujuan untuk mengidentifikasi keunggulan kompetensi berkelanjutan. Analisis ini berfungsi sebagai jembatan antara identifikasi peluang pasar dan pengembangan rencana teknis pemasaran. Tujuannya adalah untuk yang pertama adalah memahami kondisi pasar, mengidentifikasi tren makro dan ukuran tingkat pertumbuhan pasar yang relevan. Yang kedua adalah memahami kebutuhan perilaku konsumen. Mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan perilaku pembelian kelompok pelanggan sasaran segmen. Yang ketiga adalah menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Menilai kekuatan dan kelemahan dan strategi pemasaran pesaing utama, menurunkan populasi, nilai, dan penempatan merek profesional yang unik. Untuk yang selanjutnya adalah di mana ada beberapa elemen-elemen penting untuk masuk kelangsungan pemasaran, yang dimana adalah elemen tersebut adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama adalah 4P. Yang pertama, produk, merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Ya, contohnya adalah kualitas, desain, merek, dan layanan tambahan. Yang kedua adalah price atau harga, adalah nilai tukar produk dalam bentuk uang. Yang ketiga adalah place atau tempat di mana produk sampai ke konsumen. Yang kelima adalah promotion, adalah aktivitas konsumsi untuk memperkenalkan dan membujuk konsumen agar membeli produk tersebut. Untuk melengkapi konsep marketing mix menjadi 7P, di sini kita akan membahas yang pertama adalah people atau orang, yang dimana semua individu yang terlibat dalam penyampaian jasa karyawan, staf, hingga konsumen. Perilaku dengan sikap dan keterampilan orang yang berinteraksi langsung dengan pelanggan sangat mempengaruhi keputusan. Yang kedua adalah proses, di mana prosedur, mekanisme, dan alur kerja dapat dalam memberikan layanan, yaitu proses yang efisiensi, konsisten, dan transparan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah physical evidence atau bukti fisik, di mana jasa bersifat tidak berwujud, bukti fisik menjadi representasi kualitas layanan. Bisa berupa fasilitas, desain interior, seragam karyawan, dan brosur dan website. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Melanjutkan presentasi berikutnya. Oke, yang yaitu peranan analisis strategi pemasaran ada tiga, yaitu pertama meningkatkan kualitas keputusan manajerial, yang kedua mengurangi risiko dan tidak kepastian, yang ketiga adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya,
Selanjutnya ada segmentasi pasar, ya ada 3 juga, itu pengelompokan dasar berdasarkan karakteristik. Yang kedua, membantu memahami konsumen secara spesifik. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pemasaran. Pelompokan pasar berdasarkan karakteristik ini, yaitu nantinya ada beberapa yang pasar itu memiliki ciri atau apa ya, ciri atau suatu khas dari pasar tersebut. New apa yang kedua itu membantu memahami konsumen secara spesifik. Dalam konteks memahami konsumen secara spesifik itu melalui apa, demand dari konsumen tersebut gitu. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pemasaran. Sebenarnya kalau untuk meningkatkan efektivitas pemasaran, ada strategi yang lebih khusus lagi, karena tidak serta-merta dalam meningkatkan efektivitas pasar ini bisa dilakukan secara apa, dengan sengaja atau tidak terfikirkan. Yang ketiga adalah target pasar, yaitu yang ada 3 juga yang menentukan segmen pasar yang akan dinilai. Yang kedua, membantu fokus penggunaan sumber daya. Yang ketiga itu meningkatkan peluang dan keberhasilan strategi. Ya, yaitu menentukan segmen pasar itu yang akan dinilai nanti seperti apa nantinya. Dan yang kedua itu membantu fokusnya itu penggunaan sumber dayanya itu fokusnya kemana. Maksudnya itu barang yang akan dijual itu fokusnya gimana nantinya, sehingga target yang akan diberikan ke apa, target pasar yang akan dilakukan itu akan lebih fokus atau lebih spesifik begitu. Yaitu yang ketiga itu meningkatkan peluang keberhasilan strategi itu adalah hasil dari target pasar tersebut. Oke, next. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang positioning. Positioning adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakan dengan produk pesaing dengan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta competitive advantage. Philip Kohler memberikan pengertian positioning diartikan sebagai tindakan untuk merancang produk dan bauran sehingga mampu menciptakan kesan tertentu di ingatan konsumen. Tujuan dari positioning ini menempatkan sebuah produk maupun perusahaan untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul dari persepsi konsumen dan dalam benak konsumen. Lalu selanjutnya kita sampai di kesimpulan. Nah, dari penjelasan sebelum-sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa analisis strategi pemasaran merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan mengevaluasi data pasar, pelanggan, serta pesaing. Tujuan utamanya adalah merumuskan strategi pemasaran yang optimal guna menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Lalu strategi pemasaran ini juga dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang rasional. Karena strategi pemasaran ini adalah sebagai fondasi dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Dengan analisis yang tepat, manajer dapat meningkatkan kualitas keputusan, mengurangi resiko, serta memperkuat efektivitas tahapan pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah, evaluasi alternatif, hingga implementasi strategi. Hal ini menjadikan analisis strategi pemasaran sebagai penghubung antara dua lingkungan bisnis dan yang kompleks dengan proses kognitif manajerial yang rasional. Lalu saran dari kami yang dapat disampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial, perusahaan disarankan untuk secara konsisten melakukan analisis strategi pemasaran yang komprehensif. Hal ini dapat dengan memperkuat riset pasar, memahami perilaku konsumen, serta secara mendalam, serta memantau dinamika persaingan industri. Manajer perlu mengintegrasikan data internal dan eksternal ke dalam proses pengambilan keputusan
sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya berbasis intuisi. Lalu selain itu, perusahaan sebaiknya menggunakan instrumen analisis yang relevan seperti SWOT, Porter Five Forces, PESTEL, maupun STP untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan strategi. Lalu selanjutnya, organisasi perlu membangun budaya pengambilan keputusan yang adaptif dan berbasis data. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Perusahaan juga disarankan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, sehingga kualitas analisis dan implementasi strategi pemasaran dapat terus ditingkatkan. Lalu yang terakhir adalah penerapan analisis strategi pemasaran yang sistematis dan berkesinambungan akan menjadi kunci bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan serta memastikan keberlangsungan bisnis di tengah persaingan global yang semakin ketat. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat untuk pendengar maupun pembaca. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.